Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Nikmatu Zahro dari Prodi Pendidikan IPS, kelas E atau ICT angkatan 2020 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait landasan bimbingan dan konseling, yang mana video ini sengaja saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Amalia Fitriana, Magister Pendidikan. Nah, landasan bimbingan dan konseling adalah hal-hal dasar yang harus diperhatikan dalam pengembangan dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Adanya landasan dalam bimbingan dan konseling ditujukan agar terdapat pijakan yang jelas dan kokoh dalam pengembangan layanan bimbingan dan konseling, baik dalam tataran teoritik maupun praktik, sehingga layanan bisa semakin lebih mantap dan bisa dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan manfaat besar bagi kehidupan, khususnya bagi para penerima jasa layanan bimbingan dan konseling, klien. Nah, apa saja sih landasan yang ada dalam bimbingan dan konseling? Nah, ada 6 landasan bimbingan dan konseling yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah landasan filosofis perlunya BK, yang kedua landasan psikologis perlunya BK, yang ketiga landasan sosial budaya BK, yang keempat landasan religius perlunya BK, yang kelima ada landasan pedagogis perlunya BK, dan yang keenam adalah landasan iptek perlunya BK. Langsung saja kita bahas landasan bimbingan dan konseling yang pertama, yakni landasan filosofis perlunya BK. Prayitno dan Erman Amti mengemukakan pendapat Belkin yang menyatakan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling meliputi kegiatan atau tindakan yang semuanya diharapkan merupakan tindakan yang bijaksana. Untuk itu, diperlukan pemikiran filsafat tentang berbagai hal yang berkaitan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Pemikiran dan pemahaman filosofis menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi pelayanan bimbingan dan konseling. John J. Pietrovesa menyebutkan bahwa ada 2 prinsip yang terkait dengan landasan filosofis dalam bimbingan, yaitu objective viewing dan the counselor must have the best interest of the client at heart. Yang pertama, objective viewing. Maksudnya adalah konselor membantu klien agar memperoleh suatu perspektif tentang masalah khusus yang dialaminya dan membantunya untuk menilai atau mengkaji berbagai alternatif atau strategi kegiatan yang memungkinkan klien mampu untuk merespon interest, minat, dan atau keinginannya secara konstruktif. Kemudian prinsip yang kedua, counselor must have the best interest of the client at heart. Maksudnya adalah konselor harus merasa puas dalam membantu klien mengatasi masalahnya. Konselor menggunakan keterampilan untuk membantu klien dalam upaya mengembangkan keterampilan klien dalam mengatasi masalah, coping, dan keterampilan hidupnya, life skills. Selanjutnya, John J. Pietrovesa juga mengemukakan pendapat James Cribbin mengenai prinsip-prinsip filosofis dalam bimbingan, yaitu yang pertama adalah bimbingan hendaknya didasarkan kepada pengakuan akan kemuliaan dan harga diri individu, klien, dan atas hak-haknya untuk mendapat bantuan. Kemudian yang kedua, bimbingan merupakan proses pendidikan yang berkesinambungan, artinya bimbingan merupakan bagian integral dalam pendidikan. Yang ketiga, bimbingan harus respect terhadap hak-hak setiap klien yang meminta bantuan atau pelayanan. Yang keempat, bimbingan bukan prerogatif kelompok khusus profesi kesehatan mental. Bimbingan dilaksanakan melalui kerjasama yang masing-masing bekerja berdasarkan keahlian atau kompetensinya sendiri. Yang kelima, fokus bimbingan adalah membantu individu dalam merealisasikan potensi dirinya. Dan yang keenam, bimbingan merupakan elemen pendidikan yang bersifat individualisasi, personalisasi, dan sosialisasi. Dan yang selanjutnya adalah landasan psikologis perlunya BK. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling adalah memberikan kepahaman tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah perilaku klien, yaitu perilaku klien yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, terdapat beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor. Yang pertama adalah motif dan motivasi, yang kedua ada pembawaan dan lingkungan, yang ketiga perkembangan individu, yang keempat belajar, dan yang kelima adalah kepribadian. Yang pertama, motif dan motivasi. Motif dan motivasi berkenaan dengan dorongan yang menggerakkan seseorang berperilaku, baik itu motif primer maupun motif sekunder. Motif primer adalah motif yang didasari oleh kebutuhan asli yang dimiliki oleh individu semenjak dia lahir, seperti rasa lapar, bernafas, dan sejenisnya. Sedangkan motif sekunder adalah motif yang terbentuk dari hasil belajar, seperti rekreasi, memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian pembawaan dan lingkungan. Pembawaan dan lingkungan juga merupakan faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Pembawaan adalah segala sesuatu yang dibawa sejak lahir dan merupakan hasil dari keturunan yang mencakup aspek psikofisik, seperti struktur otot, warna kulit, golongan darah, bakat, kecerdasan, atau ciri-ciri kepribadian tertentu lainnya. Pembawaan pada dasarnya bersifat potensial yang perlu dikembangkan, dan untuk mengoptimalkan dan mewujudkannya bergantung pada lingkungan di mana individu itu berada. Setiap individu memiliki pembawaan dan lingkungan tempat tinggal yang berbeda-beda, sehingga perilakunya tentu juga akan berbeda-beda pula. Kemudian perkembangan individu. Perkembangan individu berkenaan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu yang dimulai sejak masa konsepsi, pranatal, hingga akhir hayatnya. Kemudian yang keempat ada belajar. Maksudnya adalah salah satu konsep yang sangat mendasar dari psikologi adalah belajar. Manusia belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seseorang tidak akan dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dan dengan belajar, manusia mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya. Yang kelima, ada kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Abin Syamsuddin berpendapat bahwa terdapat beberapa aspek kepribadian, yaitu karakter, temperamen, sikap sambutan, kemudian stabilitas emosi, responsibilitas, dan juga sosiabilitas. Yang ketiga, ada landasan sosial budaya BK. Landasan sosial budaya BK merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor terkait dimensi kesosialan dan juga dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya dari tempat di mana ia hidup. Sejak lahir, seorang individu sudah dididik dan diajari untuk mengembangkan pola-pola perilaku yang sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial budaya dapat mengakibatkan seorang individu mendapat masalah atau bahkan tersingkir dari lingkungannya. Nah, dari situlah untuk mengatasi kegagalan tersebut maka dibutuhkan bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat ada landasan religius perlunya BK. Landasan religius dalam layanan bimbingan dan konseling ditekankan pada 3 hal pokok. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk Tuhan. Kemudian yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dari peri kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemasyarakatan yang sesuai dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah. Kemudian landasan yang kelima, yakni landasan pedagogis perlunya BK. Landasan pedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari 3 segi, yakni pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama,
Pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Pelayanan bimbingan dan konseling berfokus pada manusia, bahkan dikatakan jika bimbingan itu dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah manusia yang berkembang, yang terus-menerus berusaha mewujudkan 4 dimensi kemanusiaannya untuk menjadi manusia seutuhnya. Tempat yang paling utama untuk terjadinya proses dan tercapainya tujuan perkembangan itu tidak lain adalah pendidikan. Dalam arti luas, pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, seorang individu tidak akan mampu mengembangkan dimensi keindividualannya, kesosialannya, kesusilaannya, dan keberagamaannya. Ia akan menjadi manusia alam, bukan manusia budaya yang hidup dengan manusia-manusia lainnya dalam tata budaya tertentu. Pengertian pendidikan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling mengembangkan proses belajar yang dijalani oleh klien-kliennya. Gistet menegaskan bahwa bimbingan dan konseling merupakan proses yang berorientasi pada belajar untuk memahami lebih jauh tentang diri sendiri, belajar untuk mengembangkan dan menerapkan secara efektif berbagai pemahaman. Dalam konseling, klien mempelajari keterampilan dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, tingkah laku, tindakan, serta sikap-sikap baru. Dengan belajar itulah klien memperoleh berbagai hal yang baru bagi dirinya. Dari hal-hal baru yang diperoleh itulah klien akan bisa berkembang. Yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Pendidikan merupakan upaya berkelanjutan. Ketika suatu pendidikan itu selesai, maka bukan berarti pendidikan itu berhenti. Pendidikan itu akan terus maju dan berjalan dengan kegiatan dan program yang lainnya. Proses pendidikan yang berhasil adalah proses pendidikan yang mampu membuat peserta didik memperkaya dirinya dan membantu untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Pun demikian dengan hasil pelayanan bimbingan dan konseling. Hasil pelayanan bimbingan dan konseling tidak berhenti setelah kegiatan pelayanan itu selesai. Individu yang berhasil menyelesaikan bimbingan dan konseling diharapkan tidak membutuhkan atau memasuki bimbingan dan konseling berikutnya, sehingga tidak dikenal istilah bimbingan dan konseling berkelanjutan, yang mana maksudnya adalah membimbing individu yang sama secara terus-menerus. Kemudian landasan yang terakhir yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah landasan IPTEK perlunya BK. Layanan bimbingan dan konseling adalah kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Nah, dalam landasan IPTEK perlunya BK ini ada 3 poin utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keilmuan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Serta yang ketiga adalah pengembangan bimbingan dan konseling melalui penelitian. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, keilmuan bimbingan dan konseling. Ilmu bimbingan dan konseling adalah berbagai pengetahuan terkait bimbingan dan konseling yang tersusun secara logis dan sistematik. Sama halnya dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu bimbingan dan konseling mempunyai objek kajiannya sendiri, metode penggalian pengetahuan yang menjadi ruang lingkupnya, dan sistematika pemaparannya. Adapun objek kajian dari ilmu bimbingan dan konseling adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu yang mengacu pada keempat fungsi pelayanan, yakni fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan juga pemeliharaan atau pengembangan. Sementara untuk metode penggalian pengetahuan dalam ilmu bimbingan dan konseling adalah pengamatan, wawancara, analisis dokumen, baik itu riwayat hidup, laporan perkembangan, himpunan data, dan lain-lain. Kemudian ada prosedur tes dan inventory, analisis laboratoris.
Melalui metode-metode tersebutlah nantinya akan diperoleh berbagai pengetahuan tentang objek kajian bimbingan dan konseling. Meskipun begitu, pengetahuan-pengetahuan tersebut belum bisa menjadi bagian dari ilmu bimbingan dan konseling apabila belum dilakukan penafsiran, baik secara spesifik maupun luas dalam kaitannya dengan ranah kajian bimbingan dan konseling. Dan untuk menafsirkannya tentu harus dilakukan secara logis dan sistematis berdasarkan penalaran dan kaidah-kaidah keilmuan yang laras dan mapan. Paparan melalui laporan-laporan hasil penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya mengenai objek kajian bimbingan dan konseling merupakan wujud keilmuan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua adalah peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang bersifat multireferensial, artinya ilmu dengan rujukan berbagai ilmu yang lain. Sumbangan dari berbagai ilmu lain kepada bimbingan dan konseling tidak terbatas hanya kepada pembentukan dan pengembangan teori-teori bimbingan dan konseling, melainkan juga kepada praktik pelayanannya. Kemudian yang ketiga, pengembangan bimbingan dan konseling melalui penelitian maksudnya adalah bimbingan dan konseling ini, baik teori maupun praktik pelayanannya ini bersifat dinamis dan terus berkembang. Hal ini terjadi seiring dengan berkembangnya ilmu-ilmu yang memberikan sumbangan dan seiring pula dengan berkembangnya budaya manusia pendukung pelayanan bimbingan dan konseling. Pengembangan bimbingan dan konseling hendaknya dilakukan berdasarkan penelitian, terlebih penelitian yang bersifat eksperimen. Melalui penelitian, suatu teori dan praktik bimbingan dan konseling dapat menemukan pembuktian atas ketepatan atau keefektifan dan keefisiensiannya di lapangan. Penelitian merupakan jiwa dari perkembangan ilmu dan teknologi. Apabila ingin pelayanan bimbingan dan konseling berkembang dan maju, maka tentu penelitian tentang bimbingan dan konseling harus terus dilakukan. Tanpa penelitian, bimbingan dan konseling akan stuck atau tidak mengalami kemajuan. Itu tadi adalah 6 landasan dalam bimbingan dan konseling. Mungkin jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menuliskannya di kolom komentar. Itu saja pembahasan terkait landasan bimbingan dan konseling yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu di video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.